Jiwa menurut Ibnu Miskawai termasuk pemikiran metafisika Ibnu Miskawai ialah tentang jiwa. Persoalan jiwa ini masuk dalam lingkup metafisika karena jiwa berada di luar fisik. Lantas, seperti apakah pandangan atau pemikiran Ibnu Miskawai tentang jiwa? Menurutnya, jiwa adalah inti, bukan tubuh. Karena itu, jiwa berbeda dengan mengapa, menguraikan alasannya sebagai berikut, jiwa tidak mengalami perubahan-perubahan, tidak demikian halnya dengan tubuh. Apabila manusia melakukan kesalahan maka jiwanya yang akan bergerak untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jiwa bukanlah sifat yang dibawa oleh tubuh. Akan tetapi, jiwalah yang membawa sifat itu. Demikianlah pandangan Ibnu Miskawai tentang jiwa, an-nafas. Ia juga menambahkan bahwa jiwa merupakan jauhar rohani yang tidak hancur dengan sebab kematian jasad. Artinya, saat seseorang meninggal maka yang hancur itu hanyalah jasadnya, sementara jiwanya tidak hancur alias kekal. Jiwa, menurutnya, adalah kesatuan yang tidak terbagi-bagi. Jiwa akan selalu hidup. Jiwa adalah entitas metafisik sehingga tidak dapat diraba dengan panca indera. Jiwa bukanlah jisim maupun bagian dari jisim. Ibnu Miskawai juga menjelaskan potensi dari jiwa. Menurutnya, jiwa itu dapat menangkap keberadaan zatnya. Lebih dari itu, potensi jiwa yang cukup dahsyat ialah dapat menangkap bentuk sesuatu yang berlawanan dalam waktu yang bersamaan, seperti warna hitam dan putih. Penangkapan bentuk semacam itu tentu tidak bisa dilakukan oleh tubuh. Ibnu Miskawai juga mengatakan bahwa jiwa ialah suatu substansi imateri. Ibnu Miskawai membedakan jiwa dengan panca indera, khususnya dalam hal pengetahuan. Menurutnya, panca indera tidak dapat menangkap selain sesuatu yang dapat diraba atau diindra. Berbeda dengan jiwa yang dapat menangkap sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera, yakni yang dapat diraba dan juga yang tidak dapat diraba. Artinya, jiwa memiliki potensi pengetahuan yang lebih luas daripada panca indera. Kemudian, Ibnu Miskawai juga menyinggung tentang nasib jiwa dan tubuh di akhirat. Masalah ini merupakan masalah eskatologi, yaitu pembicaraan tentang akhirat. Menurutnya, di akhirat nanti hukuman, balasan, atau azab Allah SWT akan menimpa jiwa. Dengan kata lain, jiwalah yang akan menerima balasan, kebahagiaan dan kesengsaraan di akhirat. Ibnu Miskawai juga membahas tentang jiwa manusia dan jiwa binatang. Dalam pandangannya, jiwa manusia memiliki tingkat lebih tinggi dari jiwa binatang. Sebab, jiwa manusia memiliki kekuatan berpikir sebagai sumber pertimbangan tingkah laku. Adanya akal itulah yang akan mendorong manusia pada perbuatan baik. Berbeda dengan binatang, binatang tidak memiliki akal sehingga tingkah lakunya tidak didasarkan pada pertimbangan baik dan buruk. Tentang jiwa dan akal, Ibnu Miskawai tidak membedakan keduanya. Ibnu Miskawai berpandangan bahwa jiwa dan akal adalah satu. Akal hanyalah daya dari daya-daya jiwa, dan merupakan manifestasi dari adanya jiwa. Kemudian, Ibnu Miskawai membagi jiwa manusia ke dalam 3 tingkatan, yakni sebagai berikut. 1. An-nafsu natikah, jiwa yang berpikir baik. Tingkatan pertama dari jiwa merupakan tingkatan paling tinggi atau paling baik, yaitu kekuatan untuk berpikir, memahami, dan membedakan sesuatu. 2. An-nafsu sabiyah, jiwa yang ganas, sedang. Tingkatan kedua dari jiwa ialah jiwa yang ganas, yaitu kekuatan untuk marah, berani, rindu kepada kekuasaan, dan sebagainya. 3. An-nafsul bahimiyah, jiwa yang bebal, buruk. Di level terendah, ada jiwa yang bebal atau buruk. Jiwa ini berupa kekuatan untuk menimbulkan syahwat, makan, minum, dan kelezatan-kelezatan fisik lainnya. Demikianlah 3 tingkatan jiwa menurut Ibnu Miskawai. Dan 3 tingkatan jiwa tersebut ada di dalam setiap manusia. Karena itu, manusia pun terbagi-bagi ke dalam beberapa tingkatan berdasarkan jiwanya. Manusia yang cerdas ialah manusia yang paling besar kadar jiwa berpikirnya, an-nafsu natikah. Sementara itu, manusia yang dikuasai oleh an-nafsu sabiyah maka derajatnya akan turun dari derajat kemanusiaan. Orang tersebut lebih mengedepankan jiwa kebinatangannya daripada jiwa kemanusiaannya. Terakhir, ialah manusia yang dikuasai oleh an-nafsul bahimiyah, yaitu, manusia yang paling rendah, karena ia akan memperturutkan hawa nafsunya. Oleh karena itu, menurut Ibnu Miskawai, manusia harus pandai menundukkan dirinya sehingga ia dapat menempati derajat tertinggi, yaitu an-nafsu natikah.